Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, siang ini, eh, kami akan memulai acara wawancara hari ini, yaitu wawancara kepada perusahaan PT Javan Cipta Solusi. Nah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, amin. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, mulai kita masuki materi penjelasan singkat bagaimana materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Al-Haddad, asal dari Surabaya, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Ya, kemudian perkenalkan nama saya Faiz Ismi Maulana, asal Pemalang, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Akwar, asal dari Bondowoso, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Perkenalkan, nama saya Firman Syari Prasetyo, asal Jember, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiza, asal dari Tanjung Pinang, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta, asal dari Surabaya, mahasiswa Sistem Informasi ITS. Nah, setelah perkenalkan dari rekan-rekan saya, materi kali ini yaitu tentang mata kuliah organisasi fungsional dan bisnis dengan materi Designing the Superstructure Formalization Behavior. Kepada yang pemegang materi pertama dipersilahkan. Baik, selamat siang dengan Pak Sugi. Kami izin meminta waktunya sebentar. Jadi materi pertama kami adalah behavior formalization. Jadi untuk behavior formalization ini pasti dalam setiap perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur masing-masing di setiap bagiannya. Dan tujuan kami untuk menanyakan hal ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi dari formalisasi perilaku tersebut pada PT Javan ini. Untuk pertanyaannya mungkin langsung saja kepada Faiza. Jadi pertanyaannya itu ada 3. Pertanyaan yang pertama, apa saja prosedur dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh karyawan PT Javan Cipta Solusi? Ini maksudnya karyawan baru atau memang semua karyawan? Eh, Semua karyawan sih, Pak. Semua karyawan. Ya, jadi secara umum untuk PT Javan Cipta Solusi kita menginduk pada satu peraturan ya, namanya peraturan perusahaan. Itu disusun oleh tim manajemen dalam rangka memberikan panduan bagaimana operasional perusahaan secara umum ya. Untuk panduan secara khusus nanti akan ada peraturan di masing-masing divisi. Jadi akan ada SOP yang mengatur bagaimana bekerja divisi, baik divisi operasional, divisi bisnis, divisi people growth, divisi finance, yang nanti akan menjadi guideline ya, bagaimana nanti apa yang harus dilakukan oleh tim, apa yang tidak boleh dilakukan, apa metrik yang akan diukur. Dan nantinya peraturan ini akan diberikan sesi onboarding ya untuk tim baru. Jadi tim baru ketika baru masuk, dia akan pertama masuk ke sesi pengenalan perusahaan. Itu mulai dari pengenalan perusahaan, peraturan perusahaan, terus ada SK-SK yang ada di bawahnya yang mengikuti, terus nanti ada peraturan terkait dengan divisinya. Baru setelah itu dia masuk ke onboarding divisi, di mana nanti akan dikenalkan SOP, cara kerja, KPI, maupun pengukuran yang ada di dalam divisinya tersebut. Seperti itu, apakah sudah clear? Ini cukup pertanyaannya, jawabannya untuk pertanyaan nomor 1. Baiklah, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya itu,
pada bagian apa formalisasi perilaku ini berjalan dengan baik dan pada bagian apa formalisasi perilaku berjalan kurang baik. Jadi secara umum formalisasi peraturan ini berjalan dengan baik ya. Tapi tentunya ketika peraturan itu dilaksanakan ada pasti ketidakpatuhan, terus ketidaktahuan dan ketidaktepatan eksekusi peraturan atau SOP. Maka dari itu di Javan kita memiliki satu role namanya compliance and performance analysis. Tim compliant ini nanti akan mendeteksi siapa-siapa yang tidak sesuai dengan peraturan, siapa-siapa yang melanggar SOP berdasarkan data analitik yang memang kita kumpulkan setiap hari. Jadi dari SOP-nya apa, terus ada pelanggaran apa, itu yang nanti akan diambil tindakan oleh leadernya masing-masing atau mungkin dari HRD akan turun tangan terkait dengan peraturan apa yang dilanggar. Oke, Pak, jawabannya sepertinya cukup. Dan saya lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah ada perbaikan ketika formalisasi perilaku berjalan dengan kurang baik? Ya, di Javan kami peraturan itu bukan hal yang kaku ya. Setiap peraturan itu ada masa berlakunya. Bahkan kadang peraturan dibuat di bulan ini, bulan depan sudah ada dinamika yang menyebabkan peraturan itu harus diperbaiki ataupun direvisi. Mungkin kita sekarang mengatur performance seorang dalam satu buah role itu misalnya harus mencapai kinerja 10. Tapi ketika kita tetapkan aturan tersebut di bulan depan, 10 itu bukan hal yang sulit diraih lagi, harus naik ke 20. Makanya kita perlu update lagi peraturan yang relate dengan posisi tersebut sehingga aktual dengan kondisinya. Jadi kita selalu melakukan review dan menerima feedback ya. Ada sebuah form ataupun channel yang bisa digunakan untuk dari tim untuk memberikan feedbacknya. Dari situ nanti kita olah apa saja feedback yang terkait dengan peraturan, itu akan dipakai untuk pertimbangan updating maupun peninjauan kembali atas peraturan yang ada. Oh, oke Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu training akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya yaitu Muhammad Ade Zakwan. Persilakan. Oke, terima kasih Faiza. Jadi saya Muhammad Zakwan akan bertanya atau mewawancarai tentang materi training. Sebelumnya akan saya kilas balik terlebih dahulu. Jadi training di sini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menstandarisasi skill sesuai dengan capaian yang ingin dicapai oleh PT Javan. Jadi mungkin training akan memecah dari beberapa pekerjaan yang sulit menjadi pekerjaan yang mudah dilakukan dan dikerjakan sehingga karyawan mempunyai skill yang diharapkan. Jadi untuk PT Javan sendiri saya akan bertanya tentang training ini. Jadi pertanyaan pertama, apa saja program pelatihan di perusahaan Javan yang sedang berlangsung atau telah selesai yang diterapkan pada role yang mana? Selanjutnya, mengapa Javan perlu mengadakan pelatihan tersebut? Ya, baik terkait dengan training ataupun pelatihan. Jadi sebelum melakukan training ataupun pelatihan itu ada yang namanya fase TNA ya, Training Need Analysis. Di mana TNA tersebut itu berbasis pada standar kompetensi. Jadi memang di awal sudah ada definisi masing-masing role ini harus memiliki kompetensi apa saja. Jadi yang paling relate saat ini adalah misalnya seorang analis, sistem analis itu harus memiliki kemampuan dia harus bisa BPMN, Business Process Notation and Business Process Modeling and Notation. Itu akan menjadi dasar paling dasar dari seorang analis bekerja. Dengan menguasai BPMN, dia akan bisa menggambarkan proses-proses yang ada dalam sebuah aplikasi. Ini salah satu yang sekarang kita sedang kejar ya. Jadi semua orang itu harus paham BPMN.
Nanti sejauh mana pemahamannya itu tergantung pada role-nya. Untuk role analisis misalnya, dia bisa menuliskan standar BPMN, terus membuat diagramnya, mendeploy ke bisnis proses engine ya, BPM engine, dan menjalankannya di BPM engine. Nah, itu relate dengan tagline Javan ya, Business Process Optimization Partner, di mana nanti kita bisa mengoptimasi bisnis proses dari klien ketika kita mampu menggambarkannya. Ketika kita mampu menggambarkannya, berarti nanti akan ditemukan titik-titik mana yang perlu dioptimasi berdasarkan kondisi existing. Untuk trainingnya, itu diawali dari identifikasi sekarang skillnya sampai mana. Itu akan ada semacam pretestnya ya, penilaian kompetensi awal, dan nanti akan didapatkan nilainya. Mulai dari aspek skillnya, ataupun knowledge-nya, kedua aspek prakteknya, praktek penggambaran, dan kemudian aspek praktek di BPM engine-nya. Jadi ada 3 aspek yang akan diukur. Nanti akan ada pretestnya, bagian mana yang dia belum kompeten. Ketika nilainya masih di bawah standar, itu akan ada pelatihan ataupun coaching ya, untuk meningkatkan skill dari tim di aspek yang masih kurang. Mungkin itu contoh, salah satu yang sekarang masih relate. Oke. Jadi untuk trainingnya sendiri, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk trainingnya sendiri, apakah Javan ini menggunakan jasa pelatihan dari sebuah organisasi teknostruktur atau dari dalam internal Javan sendiri sudah menyediakan pelatihan buat karyawan yang tersebut tadi? Jadi terkait dengan training dan peningkatan skill, Javan punya anak perusahaan yang namanya Gig Academy. Nanti teman-teman bisa cari gigacademy.id. Dia menghandle terkait dengan analisis kebutuhan training. Terus nanti eksekusi trainingnya juga nanti di-handle oleh Gig Academy. Terkait tim Javan nanti bisa jadi dibutuhkan sebagai trainer. Jadi emang ada beberapa skill yang memang itu Javan banget. Mungkin di luar tuh nggak ada. Javan akan terlibat dalam posisi sebagai trainer. Jadi nanti semua tim untuk pelatihan diarahkan ke Gig Academy sebagai pengelola, dan nanti akan diajarin oleh trainer Gig Academy. Jika mungkin nanti perlu trainer yang memang khusus knowledge-nya yang ada di Javan, akan mengundang trainer dari Javan untuk bertindak sebagai pengisi materi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari program-program tersebut, bagaimana hasil yang didapatkan oleh karyawan dan apakah hal tersebut sudah sesuai untuk mewujudkan visi Javan, yaitu menjadi mitra optimasi proses bisnis yang terdepan, berkelanjutan, dan menguntungkan? Ya, setiap training akan ada evaluasinya ya. Jadi di awal tadi kan ada pretest ya. Pretest itu mengukur kemampuan awal dari tim. Setelah nanti training, kita ada namanya post-test. Di post-test ini mereka akan diukur lagi sejauh mana mereka meningkat skillnya. Kemudian juga ada sesi pengukuran secara secara langsung ya. Jadi semacam nanti tes interview dengan expertnya, mendemokan bagaimana sih skill mereka saat ini gitu. Dari situ nanti selain dari pengujian post test, akan ada penilaian dari expert di role tersebut atau di topik tersebut untuk menilai apakah dari tim ini sudah layak disebut dengan tim yang lulus dari training. Selain itu, untuk pengukuran dampak, kita juga merefer ke pekerjaan ya. Jadi setelah dikirim training dan mengeksekusi pekerjaan, akan dipantau gitu. Apakah dia sudah mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan itu ke dalam pekerjaan. Jadi nanti dalam tempo 1-3 bulan akan ada peninjauan lagi hasil kerja dari yang bersangkutan yang dikirim training tadi, apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, akan dipertimbangkan lagi untuk masuk ke sesi lagi, sehingga nanti pengetahuannya bisa standar, baik itu knowledge maupun implementasinya. Baik.
pertanyaan terakhir nih. Jadi, bagaimana kelebihan, kekurangan, serta kendala dari program pelatihan yang sekarang telah dijalankan, dan seperti apa respon terhadap pelatihan tersebut dari para karyawan? Ya, terkait dengan relevansi ya. Jadi memang training yang diberikan itu sesuai dengan TNA tadi ya. Apa yang dibutuhkan dan apa yang sesuai dengan roadmap perusahaan itu memang akan membantu dalam tim mengerjakan tugasnya dalam role-role yang ada dalam proyek. Jadi dari sini kelebihannya memang training ini aplikatif. Jadi memang apa yang nggak bisa itu yang ditrainingkan, dan yang ditrainingkan itu sesuai dengan roadmap perusahaan. Jadi kita nggak pernah mentraining hal-hal yang nggak bisa diimplementasikan dalam pekerjaan. Karena ketika di training tapi tidak langsung diimplementasikan, itu kan akan banyak lupanya atau tidak bisa diimplementasikan secara langsung. Dalam hal kekurangan ya, jadi memang utamanya lewat terkait dengan waktu ya. Karena waktu ini kan kita dilema ketika kita mentrainingkan di jam pekerjaan, maka akan mengganggu kinerja dari proyek ataupun tim yang dinaungi oleh tim tersebut. Jadi akan berkurang waktunya sehingga kinerja jadi berkurang. Tapi ketika training dilaksanakan di luar jam kerja, setelah office hour atau memang di kala weekend, itu banyak yang merasa waktunya terambil. Jadi untuk solusi saat ini kami menjalankan hybrid training ya. Jadi trainingnya ada sesi asinkronusnya, jadi sesi belajar mandiri. Itu silakan belajar di luar jam sehingga tidak mengganggu. Tapi nanti ada sesi sinkronus ya. Ada materi, ada trainer, dan ada sesi yang di blok. Itu kita alokasikan di waktu sore. Jadi sekitar 3:30 sampai jam 5. Itu salah satu cara untuk sekarang ini kita membalanskan antara materi dan waktu serta kinerja ya dari tim yang dinaungi. Mungkin jawabannya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari materi training. Selanjutnya adalah materi indoctrination yang akan disampaikan oleh yang bertugas Firmansyah. Boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih Ade. Izin bertanya Bapak, tentunya saat akan ada new organization member, pastinya perusahaan tidak hanya ingin memastikan apakah member tersebut memiliki kemampuan dan knowledge yang memadai. Perusahaan juga tentu ingin menanamkan kultur dan ideologi perusahaan supaya member dapat lebih memahami nilai-nilai dan kultur serta loyal terhadap perusahaan itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama itu bagaimana budaya unik dan tujuan jangka panjang untuk dapat menciptakan rasa memiliki dan komitmen di kalangan karyawan PT Javan Cipta Solusi. Ya, terkait salah satu culture yang kita tanamkan adalah tim harus mau belajar ya. Di posisi apapun, di role apapun, belajar adalah salah satu hal yang krusial. Kita juga menanamkan growth mindset ya. Artinya ketika teman-teman di tim gitu tidak mau belajar, itu udah nggak sesuai lagi dengan culture Javan. Makanya ketika ada hal yang tidak bisa, itu di-accept oleh kami gitu. Artinya perusahaan menerima gitu, kalau ada tim nggak bisa. Tapi perusahaan tidak mau menerima kalau tim nggak mau belajar. Itu hal yang sangat krusial di Javan. Untuk menanamkan itu, kami ada sesi secara rutin ya. Jadi di tiap pekan itu ada namanya hari berkualitas. Itu dilaksanakan tiap Jumat. Di sana ada sesi koordinasi, ada sesi training, ada sesi semacam town hall ya, ataupun kumpul bareng ya. Di sesi ini akan ada random sesi ya. Jadi kadang diisi soft skill, kadang diisi materi dari salah satu
pengisi materi, ada lagi juga kadang membahas tentang capaian perusahaan dan apa yang akan dilakukan. Jadi di sini akan diberikan ya bagaimana sih evaluasi dari manajemen terhadap rekan-rekan di tim dan bagaimana nanti kendala-kendala yang ada itu dapat dihadapi. Terus juga ada sesi bulanan ya. Bulanan itu namanya town hall bulanan. Di town hall ini akan disampaikan ya dari masing-masing leader divisi tentang apa yang terjadi selama sebulan ke belakang dan apa yang akan dilakukan ya selama sebulan ke depan terkait dengan dinamika yang ada di tim maupun yang ada di pekerjaan. Begitu. Baik, Pak. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, ini sedikit sama dengan yang pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses PT Javan Cipta Solusi dalam menanamkan kultur dan nilai organisasi pada new member. Targetnya aja ini yang sasarannya yang mungkin berbeda, Pak, yaitu pada anggota baru. Bagaimana, Bapak? Ya, seperti yang sudah disampaikan di depan tadi ya. Di sesi awal ketika tim baru masuk, dia akan diberikan yang namanya sesi onboarding. Di sesi onboarding itu tim baru itu diberikan akses ke perusahaan gitu. Baik dari aplikasinya, baik dari peraturannya, baik dari SOP-nya. Nanti mereka akan membaca terus menanyakan gitu. Dari informasi yang disampaikan itu apakah ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan. Terus kemudian kalau memang sudah selesai dari sisi global perusahaan akan dibawa ke onboarding divisi. Onboarding divisi ini akan dikenalkan SOP yang diterapkan di divisinya, terus nanti peraturan-peraturan dan pengukuran metrik yang akan diterapkan. Dengan pengenalan di awal harapannya semua tim yang baru masuk itu bisa berkinerja sebaik dengan mereka yang memang sudah bekerja sebelumnya dan memang sudah berkontribusi. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin sejauh mana indoctrination dilakukan dalam mempromosikan nilai-nilai dan budaya pada PT Javan Cipta Solusi? Ya, terkait dengan indoctrination ya. Tadi sudah dibahas juga di pertanyaan sebelumnya. Banyak dilakukan di sesi town hall dan sesi hari berkualitas ya di hari Jumat ya. Di mana di sana terus diulang-ulang dengan berbagai macam cara ya. Baik itu evaluasi kinerja gitu. Dari situ nanti akan dikeluarkan ini. Siapa yang tidak mau belajar, siapa yang kinerjanya kurang baik, siapa yang dia target belajarnya tidak tercapai. Terus ada juga sesi ketika dibutuhkan sesi soft skill gitu. Ya kita bisa tanamkan lewat materi soft skill. Kadang kita juga mengundang ya pembicara dari luar, baik itu praktisi maupun dari akademisi, untuk memberikan sudut pandang yang lain ya, agar tim juga dapat mendapatkan sudut pandang versi orang lain, bukan hanya sudut pandang dari leader ataupun manajemen dari Javan sendiri. Oke, mungkin sudah cukup menjawab, Pak, untuk materi indoctrination sendiri. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan pada materi unit grouping. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas materinya, Firman. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi unit grouping. Jadi, kita mulai dengan gambaran umum dari unit grouping itu sendiri, yaitu penggabungan beberapa departemen atau unit. Dalam kasus ini yaitu bisnis seperti pemasaran dan penjualan menjadi satu divisi untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Jadi unit grouping sendiri itu adalah proses pengelompokan atau penggabungan beberapa unit atau elemen menjadi satu kesatuan yang lebih besar yang bertujuan ingin lebih memahami bagaimana perusahaan ini mengorganisasi dan mengelompokkan unit-unitnya, serta bagaimana struktur ini berperan dalam mencapai kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Dan saya sangat berharap untuk mendapat wawasan yang berharga mengenai pengelompokan unit dan peran mereka dalam kesuksesan perusahaan.
Mungkin ini kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama tentang bagaimana perusahaan mengorganisasi dan mengelompokkan unit-unit atau departemen di dalamnya. Ya, yang pertama terkait dengan struktur organisasi ya. Jadi Javan itu menerapkan struktur holakrasi ya. Jadi silakan nanti teman-teman cari istilah holakrasi. Bagaimana sistem itu bekerja. Secara umum holokrasi adalah kebalikan dari birokrasi. Kalau birokrasi adalah struktur dari atas ke bawah atau istilahnya top down ya, dari direktur terus ada manajer ke staff dan sebagainya sampai ke bawah. Kalau holokrasi itu lebih ke arah strukturnya tuh flat. Jadi akan ada lingkaran, itu lingkaran tuh mencerminkan satu perusahaan, di dalamnya nanti akan ada lingkaran-lingkaran kecil yang itu sesuai dengan role-nya. Jadi misalnya di sekarang itu ada namanya circle business growth. Business growth ini adalah menghandle semua aspek terkait dengan pemasaran, terus penjualan, terus hubungan dengan customer itu dinaungi dalam business growth. Ada lagi circle people growth ya. People growth itu kalau di perusahaan lain itu istilahnya HRD. Dia menangani semua hal terkait dengan karyawan, terkait dengan kinerjanya, terkait dengan datanya, administrasinya, payroll-nya dan sebagainya. Ada lagi sistem circle finance, misalnya circle finance itu menangani semua aspek keuangan perusahaan. Ada lagi circle operasional ya. Operasional nanti akan ada yang mendeliver ya. Jadi tugasnya operasionalnya kan mendeliver project-project yang memang didapatkan oleh perusahaan sampai dengan project itu terdeliver ke klien. Dalam kondisi tertentu memang kita gabungkan ya. Ada beberapa divisi yang kita gabungkan, seperti di awal tahun lalu kita gabungkan nih circle bisnis, circle people, dan circle finance ke dalam satu grup. Terus kita namakan circle corporate growth. Di sana akan saling berkoordinasi terkait dengan fungsi-fungsi support dan bisnis. Di mana nanti si circle corporate growth ini akan berkoordinasi dengan tim operasional untuk bisa mendeliver project dengan baik. Terus bisa juga sih dari circle-circle ini dipecah lagi. Jadi di bulan lalu kami pecah lagi circle corporate growth ini ditiadakan, terus circle-circle tadi berdiri masing-masing secara mandiri. Jadi memang sangat liquid sih terkait dengan struktur organisasi yang ada di Javan. Terus dalam kasus juga beberapa waktu yang lalu di Q2 itu ada namanya tim quality assurance. Itu masuk ke circle corporate growth karena dia terkait dengan penjagaan kualitas. Tapi karena adanya pertimbangan efisiensi dan kinerja dan koordinasi, circle QA kita balikan ke circle operasional karena lebih banyak berinteraksi dengan delivery product. Begitu mungkin kalau dari sisi struktur organisasi akan sangat liquid dan kita menganut holokrasi. Nanti silakan rekan-rekan cari apa sih holokrasi itu dan bagaimana implementasinya. Ya, lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana perusahaan memastikan kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara unit-unit yang berbeda? Ya, untuk mengatasi problem terkait koordinasi ya. Jadi di Javan ada kita semacam struktur tidak resmi ya. Namanya ada yang namanya ring 1. Ring 1 ini kumpulan manajemen dan manajer yang tataran paling atas untuk berkoordinasi antar timnya agar dari masing-masing divisi ini bisa berjalan dengan baik. Terus ada yang mana di bawahnya ada namanya forum ring 2. Forum ring 2 itu adalah first line manager ya, yang dia langsung berinteraksi dengan tim masing-masing, sehingga dari ring 2 ini diharapkan ada masalah-masalah ataupun identifikasi problem yang akan dilaporkan ke forum ring 1.
sehingga dapat dipastikan bahwa semua problem-problem itu terkomunikasikan sesuai dengan levelnya. Ketika problemnya itu level operasional, level kecil, itu akan dibahas di forum ring 2. Ketika itu sudah mulai kompleks dan butuh approval, itu bisa masuk ke struktur ataupun forum di ring 1. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana unit-unit berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan? Ya, untuk bisa membuat divisi itu berkontribusi, kita di awal menentukan KPI ya, KPI dari masing-masing divisi. Jadi secara umum bisnis proses di Javan adalah kita mendelivery produk atau project. Diawali dari tim bisnis itu melakukan bidding ataupun upaya pencarian project. Ketika sudah dapat, nanti dilimpahkan ke divisi operasional untuk mengerjakan proyeknya dan melakukan delivery. Kemudian setelah terdeliver akan ditagihkan oleh divisi finance. Dari situ nanti akan tercipta ya aliran sebuah kerjasama, dan itu nanti akan dikelola oleh tim people growth tadi ya, yang menangani ataupun menghandle terkait dengan isu-isu human capital ya, atau terkait dengan personel dari tim yang mengerjakannya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, apa strategi yang diterapkan PT Javan untuk memastikan bahwa unit-unit tersebut terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang semakin berkembang? Ya, terkait dengan adaptasi, dari setiap unit bisnis itu memiliki yang namanya baseline ya. Baseline ini akan ditetapkan dan itu disepakati dan dibuat SOP-nya. Jadi baseline itu apa? Baseline itu adalah panduan seperti apa divisi itu harus bekerja. Misalnya divisi people growth itu ada baseline namanya employee life cycle. Employee life cycle itu adalah sebuah proses seorang karyawan itu dari mulai masuk, direkrut, di training, terus berkinerja sampai dengan dia off ya, atau dia keluar dari perusahaan. Dari situ nanti dengan panduan yang ada tuh, dengan adanya baseline, makanya tim people growth akan selalu mencari informasi terbaru apa sih yang sekarang sedang berkembang, tapi tetap dengan baseline tadi. Misalnya di employee life cycle itu ada namanya attracting. Attracting itu gimana caranya kita membuat atau mempublikasi image Javan sebagai employer. Di situ akan ada posting di blog, posting di sosial media. Gitu. Dulu sosial media itu nggak ada, sekarang sosial media ada, maka akan ada updating teknologi, updating SOP. Gitu. Dulu sosial media cuma Facebook nih, terus berkembang ada Instagram. Ya kita harus update tuh SOP-nya. Ada lagi sekarang YouTube. Kita juga update lagi SOP-nya, tapi tetap berbasis pada baseline tadi. Terus misal di bisnis ya, ada fase ataupun tahapan sales pipeline gitu. Mulai dari pencarian prospek, terus presentasi, pengajuan quotation sampai dengan deal. Di masing-masing tahapan itu fix ya, artinya tahapannya ya secara umum seperti itu gitu, nggak akan pernah berubah. Tapi yang berubah adalah bagaimana cara implementasinya. Dulu belum ada email marketing, sekarang sudah banyak email marketing. Ada namanya teknik inbound dan outbound marketing. Itu strategi di dalamnya yang akan berubah dan menyelesaikan dengan kondisi terkini. Baik Bapak, sudah saya cukupkan pertanyaannya. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Arta. Pada Muhammad Arta dipersilakan. Oke, terima kasih untuk materi 4 dari Umar. Oke, di sini saya akan menambahkan 2 pertanyaan.
terkait dengan integrasi dan rekomendasi, yaitu dengan komponen-komponen dampak gabungannya pada budaya dan efektivitas organisasi DPT Javan Cipta Solusi. Mungkin bisa mulai pertanyaan yang pertama tentang bagaimana struktur organisasi yang ada mempengaruhi hubungan antara komponen-komponen seperti manajemen, karyawan, dan teknologi. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi setiap divisi saat ini ada tugas dan kewajibannya masing-masing. Di dalamnya juga diberikan wewenang dia mau mengimplementasikan teknik apa gitu, mau menggunakan tools apa, itu dibebaskan. Tapi dengan panduan bahwa setiap divisi itu ada KPI-nya. Misalnya tim QA gitu. Tim QA dia fokusnya adalah bagaimana menjaga delivery sebuah produk ataupun project ke klien itu berjalan dengan baik. Di sana tim QA mengajukan beberapa teknologi. Salah satunya ada QA-Touch. QA-Touch itu adalah software test case management. Ada juga software Postman. Dia akan dipakai untuk eksekusi API testing. Ada juga teknologi JMeter. Dia fungsinya untuk melakukan performance test dari sebuah aplikasi. Jadi dari masing-masing divisi itu kan secara umum ada tugasnya masing-masing, dan dari tugasnya tersebut dipersilakan untuk membuat strateginya, membuat langkah-langkahnya, dan mengajukan tools apa yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika ada tools yang dibutuhkan dan itu berbayar, akan diajukan ke finance untuk dilakukan pembelian untuk menunjang kinerja dari perusahaan. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, terakhir, bagaimana budaya organisasi memengaruhi cara karyawan berinteraksi dengan teknologi dan dengan satu sama lain? Oke, terkait pertanyaan tersebut, saat ini Javan menganut hybrid working ya. Jadi ada tim yang memang dia bekerja di kantor. Saat ini ada di kantor di Jogja dan di Cimahi. Dan sebagian tim itu remote ya. Ada yang fully remote, ada yang hybrid ya. Kadang dia 3 hari masuk kantor, yang 2 harinya dia WFA. Dari situ ada suatu budaya ya. Jadi yang pertama adalah semua hal itu harus tercatat. Semua pekerjaan, semua tes itu harus tercatat. Kalau tidak ada catatan, berarti dia tidak terbukti melakukan sebuah pekerjaan. Karena ini nanti akan terhubung dengan sistem penilaian kinerja. Jadi ketika bekerja tapi tidak tercatat, maka dia tidak akan bisa direkam kinerjanya. Yang kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi ya. Jadi di Javan itu ada beberapa teknik komunikasi. Yang pertama ada chat. Chat kita mengadopsi Telegram untuk fast respon. Ya, berikutnya ada call seperti ini. Medianya bisa Zoom ataupun Google Meet. Itu diperlukan ketika memang sudah ada pembahasan yang clear ya. Sudah ada materinya, sudah ada tujuannya, dan diperlukan untuk diskusi. Maka bisa diputuskan untuk menggelar Google Meet. Selain itu, defaultnya kita pakai task management ya, berbasis Taiga dan Active Collab. Di sana bisa dilakukan diskusi gitu. Jadi misalnya ada sebuah problem atau sebuah hal yang perlu dipecahkan, ya bisa di-create di sana sebuah tasknya, terus nanti di-invite siapa yang perlu berkontribusi, terus diundang untuk berdiskusi di sana. Sehingga nanti dari bahan tersebut bisa diputuskan apakah sudah cukup membantu untuk mengambil keputusan. Kalau belum cukup membantu untuk mengambil keputusan, bisa dilaksanakan sesi sinkronus melalui Zoom ataupun Google Meet, tapi dengan bahan yang sudah tersedia. Jadi tidak ada meeting online tanpa bahan yang tersedia sebelumnya. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Aku kembalikan lagi ke moderator, yaitu Umar. Baik, terima kasih
atas waktunya yang pada siang hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan mendokumentasikan acara terlebih dahulu. Kepada Muhammad Hadi Zakwan, dipersilakan untuk mendokumentasi acara. Baik, berikan ekspresi terbaik kalian semua. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Tidak kata cukup untuk berdoa. Terima kasih kepada Bapak Sugi selaku dari perusahaan PT Javan Cipta Solusi. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.